pemberontakan di mana-mana, ada DITII, ada Permesta, ada G30 SPKI, juga bagaimana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan agresinya pada saat itu. Alhamdulillah, atas dikumandangkannya resolusi jihad saat itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum saya menyapa, mohon izin kami agak sedikit menceritakan supaya nggak terlalu nervous. Karena sebenarnya saya tadi izin untuk menunggu di holding, tapi oleh Pak Sekjen dan Pak Pendum, kita diajak langsung masuk. Loh, bukannya ini acara khusus dan saat ini sedang dibuka oleh Rois Am, namun beliau sampaikan ini rumah kita. Jadi terima kasih saya diberikan penghormatan untuk bisa hadir di acara yang sangat sakral ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang kita muliakan dan kita hormati Wakil Rois Am PBNU sekaligus Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Bapak Wakil Rois Am PBNU Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang kami hormati Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Asrori, yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Bapak Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf yang paling ganteng. Kemudian ada sahabat saya juga Menteri P2MI Haji Abdul Qadir Karding yang saat ini sedang menggunakan masker. Juga Menteri PPA Republik Indonesia Ibu Arifah Fauzi, yang kami hormati Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sadli, yang mewakili Menteri HAM RI Wamenham Bapak Mugianto, terima kasih. Bendahara Umum NU, sobat saya ini Haji Kutwan Arif, pejabat utama yang mendampingi saya ada Bapak Kabak Intel Kampori, Pak Sahar, Komjen, kemudian Kadif Propam, Pak Karim. Silahkan berdiri mungkin sekaligus perkenalkan. Pak Kadif Humas, Irjen Pol Sandi Nugroho, kemudian Pak Wakabareskrim, Irjen Pol Asep Edi Suheri. Artinya, mohon izin barangkali ada hal-hal yang dalam keseharian mungkin beliau-beliau ini diperlukan, paling tidak wajah-wajahnya sudah dikenal. Segenap jajaran Awan Syariah Tanfidsyah PBNU, kemudian yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama dan seluruh pengasuh pondok pesantren, serta seluruh segenap jajaran pengurus wilayah NU se-Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kami diberikan kesempatan khusus untuk berdiri di sini dan bagi kami ini suatu
kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa untuk bicara. Saya tanya, saya harus bicara apa? Pokoknya di depan panggung yang penting bicara. Jadi kalau salah-salah mohon maaf. Yang pertama saya ucapkan selamat atas dilaksanakannya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2025. Tentunya harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga menghasilkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin supaya juga lebih santai dan supaya saya nggak terlalu stres, izinkan saya memberikan pantun sedikit. Melihat bulan hingga terkesima, membuat hati riang gembira. Selamat ulang tahun Nahdlatul Ulama, bersatu wujudkan Indonesia sejahtera. Yang saya Gus, asli saya stres ini. Baik, sebelum, karena ini kami berhadapan dengan tokoh-tokoh penting di NU, jadi ya tentunya setiap apa yang saya ucapkan ini potensi keselionya tinggi gitu. Mohon maaf Pak Kiai. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh tokoh yang hadir. Tentunya mohon izin saya sedikit menarik ke belakang untuk melihat bagaimana sejarah perjalanan NU yang telah berjuang luar biasa, baik dari zaman sebelum kemerdekaan yang dimulai pada saat NU berdiri di tanggal 31 Juni tahun 1926 dan kemudian terus bergerak bersama untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita agar Indonesia ini bisa merdeka. Dan alhamdulillah karena kerja keras dan persatuan seluruh ulama saat itu bersama-sama dengan para pejuang, Indonesia kemudian bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat untuk kita semua. Tentunya hal itu kemudian tidak berhenti karena berbagai macam tantangan terkait dengan apa yang sudah kita raih pada saat Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, karena dari saudara-saudara kita juga kemudian memiliki sikap yang berbeda sehingga terjadi pemberontakan di mana-mana, ada DITII, ada Permesta, ada G30 SPKI, juga bagaimana Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menggunakan agresinya pada saat itu. Alhamdulillah atas dikumandangkannya resolusi jihad saat itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari, maka Indonesia berhasil kita pertahankan dan saat itu kemudian kita kenal sebagai salah satu hari yang sampai saat ini kita peringati, yaitu Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1945. Dan dalam perjalanannya banyak sekali tokoh-tokoh nasional NU yang diberikan gelar pahlawan nasional, kalau tidak salah ada 12 pahlawan, dan tentunya saat ini semangat dari seluruh keluarga besar NU untuk terus menggelorakan 3 pilar Nahdlatul Ulama, yaitu Taswirul Afkar, semangat
untuk terus memperjuangkan pemikiran, keilmuan, dan keagamaan yang kalau bahasa sekarangnya meningkatkan kualitas SDM. Ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita dorong dan kita tingkatkan. Kemudian juga Nahdlatul Tujar, salah nggak Pak? Terkait dengan masalah semangat pemberdayaan ekonomi. Ini tentunya menjadi hal yang juga harus kita persiapkan karena kita memang ingin mendorong dan mengawal pertumbuhan ekonomi Indonesia agar betul-betul siap untuk masuk menjadi negara yang bisa lepas dari kondisi middle income trap. Kemudian juga semangat Nahdlatul Wathon, yaitu cinta tanah air, yang harus terus kita gelurakan karena kita sangat meyakini bahwa Nahdlatul Ulama adalah pelopor utama dalam menjaga dan mengawal 4 pilar kebangsaan, berbangsa, dan bernegara. Dan saya kira kita semua mengakui itu, bahwa yang namanya Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah 4 pilar konsensus yang harus dijaga sampai kapanpun. Dan kita juga melihat bahwa dalam hal ini yang paling depan adalah Nahdlatul Ulama. Terima kasih untuk Nahdlatul Ulama. Dan tentunya ini terus harus kita jaga, kita perjuangkan sampai kapanpun, karena ini adalah pilar untuk masa depan bangsa kita. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, saya biasa menyampaikan perkembangan lingkungan strategis karena ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya perkembangan lingkungan global yang mencakup dan terkait dengan masalah kondisi Amerika, yang tentunya ini juga berdampak terhadap negara-negara baik yang ada di luar negeri dan juga tentunya Indonesia. Kita tahu baru saja Presiden Donald Trump terpilih. Di satu sisi dengan terpilihnya Donald Trump ini kita mengharapkan eskalasi ketegangan politik, khususnya invasi yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan juga yang terjadi di Palestina, ini akan turun. Karena memang Donald Trump terkenal dengan programnya yang mengubah yang tadinya kecenderungannya Biden itu merangkul sekutu-sekutunya, membuat kekuatan-kekuatan di sekutu-sekutunya, sementara Donald Trump lebih cenderung protektif terhadap Amerika dan mendahulukan Amerika, atau terbiasa dengan istilah American First atau American Great Again. Ini juga tentunya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dunia, utamanya menaikkan tingkat eskalasi antara perang dagang Cina dan Amerika. Tentunya di sini Indonesia harus mampu menempatkan diri dan menjalankan posisi kebijakan politik bebas aktif. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mengetahui bahwa selain ikut di negara G20, Indonesia pada 1 Januari 2025 masuk menjadi bagian BRICS, di mana rata-rata negara yang tergabung di dalam BRICS ini oleh Amerika dianggap sebagai kelompok ataupun poros baru yang akan melakukan upaya untuk melemahkan dolar Amerika atau dedolarisasi. Dan ini tentunya menjadi masalah. Dan Amerika mengancam bahwa kalau BRICS ini melanjutkan rencananya, dia akan menerapkan tarif impor 100% terhadap barang-barang impor dari negara-negara BRICS ini. Sementara
di satu sisi Indonesia baru saja masuk, sehingga ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Namun ternyata tidak cukup sampai di bridge. Indonesia juga ternyata masuk ke CPTPP, di mana CPTPP ini diikuti oleh 11 negara-negara maju, di dalamnya juga ada Amerika, negara-negara yang tergabung di dalam kelompok-kelompok negara Eropa, sehingga di satu sisi walaupun kita ikut bridge, kita juga masih bagian dari teman mereka. Belum juga kita tergabung dalam OECD. Jadi bagaimana Indonesia memerankan posisi politik bebas aktifnya sehingga kita tidak terikat oleh konfrontasi dari Amerika dan Cina, namun bagaimana kita memerankan agar kita bisa masuk ke semuanya. Dan ini penting bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik, pengaruh diplomatik Indonesia ini juga mengalami peningkatan dari ranking 7 naik satu tingkat menjadi ranking 6. Demikian juga pengaruh ekonomi kita dari ranking 11 naik 2 peringkat menjadi ranking 9 di tahun 2024. Jadi, tentunya pencapaian yang kita harapkan bisa terus ditingkatkan, khususnya di tahun 2025 nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan kondisi ekonomi di Indonesia, alhamdulillah, walaupun kemarin sempat terjadi penurunan di angka 4,95%, namun Indonesia masih berada di peringkat ketiga untuk negara-negara G20. Kita berada di atas Cina, kita berada di atas Amerika, alhamdulillah. Inflasi Indonesia juga sama, sangat terjaga, kita peringkat kelima dengan skor 1,57. Kemarin kami bertemu dengan Mendagri, sepertinya turun lagi dan mudah-mudahan itu betul. Namun di satu sisi juga kita harus terus jaga agar neraca perdagangan kita tetap bagus, cadangan devisa kita juga tetap bagus, dan realisasi investasi kita juga bisa tercapai seperti pada saat tahun 2023 dan 2024, di mana rata-rata kita berada di atas pencapaian 100%. Dan ini tentunya menjadi PR bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah, dan tentunya perlu dukungan seluruh elemen bangsa untuk bisa mencapai hal tersebut. Sementara beberapa prediksi dari lembaga-lembaga dan organisasi internasional seperti OECD, International Monetary Fund, dan The World Bank, Indonesia tumbuh di angka rata-rata di atas 5. Jadi ini adalah satu hope, harapan, namun di sisi lain kalau kita tidak mampu menjaga ini dengan baik, maka yang terjadi tentunya akan sebaliknya. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk bisa menjaga hal tersebut. Dan salah satu hal yang menjadi prasyarat ataupun modal utama untuk bisa terjaga pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah terkait dengan masalah stabilitas Kamtibmas atau stabilitas keamanan dalam negeri. Dari penelitian dari RAND Europe tahun 2024, dimensi keamanan nasional ini tidak dapat dipisahkan dengan kinerja ekonomi. Jadi manakala stabilitas Kamtibmas terjaga, maka pertumbuhan ekonomi baru bisa terjadi. Tapi jangan pernah berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi kalau tidak ada stabilitas Kamtibmas. Jadi memang ini korelasinya seperti itu. Sebagai contoh saja beberapa negara tetangga kita, Ethiopia, Kongo, dan Suriah, yang sampai saat ini terus terjadi konflik, baik
karena masalah suku, pemberontakan yang ada di dalam negeri, dan sampai sekarang negara tersebut ekonominya sangat terpuruk dan potensi menjadi negara gagal atau failed state. Ini yang tentunya menjadi tantangan bahwa stabilitas Kamtibmas menjadi sangat penting, khususnya bagi Indonesia. Berdasarkan survei dari salah satu lembaga internasional, alhamdulillah dari Gallup, menempatkan Indonesia pada peringkat 17 dari 141 negara. Ini naik dibandingkan sebelumnya, dan kita masuk pada kategori negara urutan paling aman. Alhamdulillah untuk semuanya. Dan tentunya kita juga sangat bersyukur, karena apa? Kita baru saja melalui situasi yang tidak mudah. Hampir 1 tahun penuh kita melaksanakan rangkaian kegiatan Pilpres dan Pilkada, dan alhamdulillah atas persatuan dan kesatuan yang dijaga oleh seluruh elemen bangsa, maka rangkaian kegiatan tersebut bisa berjalan dengan aman, lancar, dan kemarin dari Litbang Kompas itu mengeluarkan angka survei kalau tidak salah 85% untuk bidang politik dan keamanan. Dan ini adalah hasil kerja keras saudara-saudara semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ke depan kita memiliki tantangan untuk tetap menjaga stabilitas Kamtibmas dalam negeri karena kondisi keberagaman bangsa kita, yang tentunya di satu sisi ini menjadi satu kekuatan manakala kita bisa jaga dan kelola dengan baik. Namun ini juga menjadi sumber masalah atau sumber petaka mana kita kemudian terpecah belah, apalagi diadu domba, karena memang kita memiliki potensi seperti itu. Kemudian juga masih ada kesenjangan ekonomi, masih ada pengangguran terbuka dengan angka kurang lebih 7,47 juta, dan ini juga tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dan perhatian kita bersama untuk bagaimana mengecilkan angka tersebut dengan program-program ekonomi pemerintah yang kemudian betul-betul bisa bermanfaat. Konflik sosial alhamdulillah juga mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun korbannya, dan ini tentu juga harus terus kita jaga karena Indonesia memang rentan dengan masalah SARA, dengan masalah sengketa, masalah sumber daya alam, dan permasalahan Ipolexos. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tentunya NU memiliki peran sentral sebagai agen perekat persatuan. Pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada ajaran Nabi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah satu paham yang sangat mudah dipahami, diterima oleh masyarakat Indonesia, dan tentunya ini yang harus terus kita jaga dan kita pertahankan. Terkait dengan masalah implementasi, saya kira peran NU tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana NU hadir bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, khususnya kami dari Polri, dalam kegiatan-kegiatan kerjasama, sinergisitas dalam pengamanan hari-hari besar keagamaan, dan ini juga memunculkan dan menunjukkan bagaimana toleransi beragama di Indonesia ini selalu terjaga, dan NU menjadi pelopor di dalam hal ini. Kemudian hal-hal lain saya kira ini juga bersama-sama kita lakukan dalam hal penanggulangan bencana, pengamanan mudik. Beberapa waktu yang lalu teman-teman dari NU yang muda-muda ikut hadir di pos-pos PAM kita,
di pos pelayanan kita untuk ikut membantu melancar mudik. Doa lintas agama selalu kita lakukan bersama-sama untuk menjaga persatuan dan toleransi. Dan yang saya kira satu hal yang sangat monumental adalah bagaimana pada saat kita menghadapi situasi COVID. Karena saat itu masyarakat masih ragu pada saat mau disuntik. Namun dengan dipimpin oleh para kiainya untuk disuntik vaksin duluan, maka seluruh umat ikut dan kemudian seluruh rakyat Indonesia juga ikut. Terima kasih. Dan ini yang kemudian membuat Indonesia bisa segera pulih menghadapi situasi COVID dan kembali melakukan pemulihan ekonomi nasional. Banyak hal yang sudah dilakukan dan tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kiai, tokoh-tokoh sekalian. Pemerintah saat ini memiliki program mewujudkan Astagita. Beliau selalu menyampaikan bahwa tanpa kita sadari, saat ini kita masuk kepada satu paham ataupun aliran negara yang disebut dengan realisme. Jadi kalau sebelumnya ada paham negara demokrasi dan biasanya itu berjalan kurang lebih 70 tahun, nanti mungkin kalau Pak Presiden ada akan jelaskan ini. Saya hanya mengikuti apa yang beliau sampaikan. Kita masuk pada paham realisme, di mana kita harus survive. Survive di bidang apa? Ya karena memang situasi global yang terjadi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga mau tidak mau kita harus mandiri, baik dalam bidang pangan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang energi, dan juga hal-hal lain yang tertuang di dalam program Astagita, 17 program prioritas dan 8 program terbaik cepat. Tentunya NU memiliki sumber daya yang sangat luar biasa, karena NU memiliki susunan dan pengurus organisasi dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, MWCNU, termasuk juga lembaga-lembaga dan badan otonom yang dimiliki oleh NU, dan ini tentunya akan sangat baik kalau kemudian bisa dikolaborasikan dengan seluruh elemen bangsa, lembaga-lembaga yang ada di kementerian, termasuk dengan Polri juga, karena kebetulan kita juga memiliki susunan dari mulai pusat sampai tingkat desa, sehingga program-program yang kaitannya dengan meningkatkan kualitas SDM, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, mendukung swasembada pangan, termasuk mungkin yang sedang di MUU-kan tadi, masalah makanan bergizi, ini bisa kita kerjasamakan, kita dorong untuk betul-betul bisa sukses, termasuk juga program-program dalam menghadapi berbagai macam tantangan kejahatan di era saat ini. Kemudian terkait dengan peningkatan kualitas SDM, saya kira NU memiliki konsen yang luar biasa karena NU memiliki 26.000 pesantren, memiliki 10.177 lembaga pendidikan, kemudian 274 sekolah tingkat perguruan tinggi, dan ini selaras dengan apa yang saat ini terus didorong untuk terus meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi terus peningkatan, dan harapan kita di 2025 menuju ke 2030 kita terus bisa meningkat karena kita menghadapi bonus demografi. Saya kira ini sudah menjadi
hal yang sudah kita pahami bersama, bahwa bagaimana kita betul-betul bisa meningkatkan kualitas SDM kita, memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki, sehingga kita bisa melakukan lompatan besar untuk bergeser dari negara middle income trap menjadi negara upper level. Dan saya selalu sampaikan bahwa kesempatan di suatu negara untuk mengalami momentum demografi itu hanya terjadi satu kali. Artinya kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa melompat, namun sebaliknya kalau kita tidak mampu memanfaatkan, maka kita akan mengalami perjalanan yang tentunya berdampak pada kemunduran. Apalagi kalau kemudian usia-usia produktif itu kemudian tidak memiliki lapangan pekerja, tidak memiliki kemampuan atau skill yang harus dipersiapkan, yang terjadi adalah pengangguran, sementara lapangan pekerjaan mungkin terbatas, dan tentunya ini akan berdampak yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Oleh karena itu tentunya ini menjadi sesuatu yang perlu terus kita dorong, 3 komponen SDM unggul, mulai dari penguasaan iptek dan keterampilan teknis, mentalitas dan karakter kebangsaan, karakter Pancasila, karakter Bhinneka Tunggal Ika, ini terus harus kita persiapkan. Demikian juga dengan kesehatan jasmani dan pola hidup sehat sejak dini. Dan kami, Polri juga memiliki lembaga pendidikan yang hampir sama, mulai dari PAUD sampai dengan SMA kita punya, kemudian program-program yang terkait dengan kesejahteraan sosial kita juga punya, termasuk juga keberpihakan kita pada kelompok rentan. Kita juga lakukan itu, termasuk beberapa waktu yang lalu kami merekrut 18 personel penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Dan tentunya rekrutmen jalur santri ini juga menjadi salah satu program prioritas di kepolisian, karena kita ingin punya polisi-polisi yang tidak hanya paham tentang ilmu kepolisian, namun juga memiliki kematangan di dalam karakter kesehariannya, karena dibekali dengan iman yang kuat, sehingga pada saat menghadapi tantangan, godaan, semuanya bisa bertahan. Oleh karena itu, rekrutmen jalur santri tentunya menjadi hal yang terus kita lanjutkan, dan terima kasih kami mendapatkan rekrutmen baru, anggota-anggota Polri baru yang rata-rata kemudian bisa kita tampilkan di masyarakat menjadi polisi-polisi baik. Terima kasih kepada rekan-rekan NU, pondok-pondok pesantren yang saat ini sudah mendorong dan masuk menjadi anggota Polri. Kemudian terkait dengan masalah akselerasi pertumbuhan ekonomi, ini juga tentunya menjadi konsen kita semua, karena kita paham bahwa di dalam pasal 33 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kalau dulu dikenal dengan nama koperasi, sekarang ini muncul yang namanya UMKM. Dan saya kira kita tahu bersama bahwa UMKM itu menyumbang kurang lebih 60% dari PDB, produk domestik bruto. Sehingga tentunya bagaimana kita juga turut mendorong dan mengembangkan UMKM yang kita miliki. Dan pesantren, dukungan dari NU dalam pemberdayaan UMKM, saya kira ini terus harus didorong. Mungkin Menteri UMKM juga pada waktunya perlu Pak diajak untuk melakukan MOU. Di satu sisi juga tentunya program-program lain dalam rangka mendukung UMKM, dan juga ada bantuan modal usaha juga dari
Lasisno yang diberikan oleh NU kepada UMKM yang akan dikembangkan. Kami juga memiliki program yang sama dan tentunya kita harapkan ini bisa kita kolaborasikan untuk mendorong UMKM kita. Setiap tahun kebetulan Bayangkari melaksanakan Expo. Terakhir kemarin diikuti oleh 500 UMKM dan ini tentunya kami mengharapkan kita bisa saling mengisi. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM yang dibina oleh NU untuk ikut di dalamnya, sehingga kemudian kita memiliki kualitas produk di UMKM yang betul-betul bisa diterima pasar. Tidak hanya pasar dalam negeri, namun juga pasar luar negeri. Dan itu tentunya bagian dari upaya kita untuk terus mendorong UMKM tumbuh subur dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian selanjutnya terkait dengan program swasembada pangan dan makanan bergizi, saya kira ini juga banyak hal yang bisa kita kolaborasikan, bisa kita kerjasamakan. Polri memiliki program pekarangan pangan bergizi. Saat ini kita telah memiliki 23.045 titik yang kita garap untuk mendukung, ini bekerja sama dengan masyarakat, mulai dari yang terkait dengan masalah mempersiapkan kebutuhan terkait dengan lahan-lahan yang kita siapkan untuk tanaman pangan, perikanan, peternakan, hortikultura, dengan melibatkan personil-personil kami. Dan ini tentunya bisa dikerjasamakan dengan rekan-rekan dari NU. Kemudian juga pemanfaatan lahan produktif. Saat ini kami memiliki program menanam jagung 1 juta hektar. Jadi kalau tentara, TNI mendukung atau menjadi leading sektor dalam hal menanam padi, kami menanam jagung. Lebih mudah nanam jagung soalnya. Jadi kami pilih yang mudah. Tapi ini bisa dikawinkan dengan program NU, karena NU juga punya perhutanan sosial, NU kalau tidak salah. Ini kalau kira-kira belum ada tanamannya, nanti bisa ditanam bersama. Kita tentunya akan mendorong ini untuk kemudian bisa diaktifkan. Karena pemerintah sudah mengambil keputusan untuk bisa menyerap semua hasil tanaman, baik jagung maupun padi. Kemarin kita dengar harga gabah dinaikkan, setelah itu tentunya juga jagung juga tidak boleh turun, harus bisa diserap, dan ini tentunya menjadi program yang juga bisa dilakukan untuk mendorong perekonomian bagi warga NU. Kemudian terkait dengan program makan bergizi gratis, saya kira NU sudah membuat MOU tadi dengan Badan Gizi Nasional. Kami juga beberapa waktu yang lalu melakukan hal yang sama, dan saya kira program ini tentunya bisa kita dorong untuk masuk ke siswa-siswa yang ada di pondok pesantren yang terjangkau oleh kami, sehingga kemudian kita betul-betul bisa mempersiapkan kualitas SDM anak-anak kita betul-betul siap untuk menghadapi bonus demografi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tantangan kejahatan saat ini yang tentunya ini meresahkan kita semua, terkait dengan kemajuan digitalisasi. Salah satunya adalah judi online. Karena judi online ini memang masuk hampir di semua kalangan. Saat ini dengan berbagai macam pola dan modus mereka untuk merubah permainan-permainannya, sehingga kemudian anak-anak di bawah umur pun kemudian tertarik kemudian untuk ikut. Ini tentunya menjadi PR kita, karena dari PPATK ini menyampaikan bahwa akumulasi uang kita yang keluar, capital outflow ke negara-negara luar ini ratusan triliun. Dan ini tentunya harus kita cegah. Caranya bagaimana?
Ya, mulai dari hal yang bersifat dini, preventif, pencegahan tentunya harus terus kita sosialisasikan pada anak-anak kita, pada keluarga kita tentang bahaya judi online. Karena begitu mereka sudah ikut masuk, kecenderungannya akan terjadi edik, kecanduan. Dan karena bermain judi online ini lebih private, lebih privasi, sehingga sulit untuk diawasi, sulit untuk dikontrol. Sehingga mau tidak mau, ya kita harus rajin ngecek handphonenya anak-anak kita untuk kemudian bisa mengetahui. Karena kalau tidak begitu, tentunya ini pelan-pelan generasi muda kita akan mengalami kerusakan. Kemudian juga narkoba. Ini juga menjadi masalah kita bersama. Kita berada di posisi kelompok pengedar narkoba besar internasional, baik dari Timur Tengah yang terkenal dengan nama Golden Crescent dan juga Golden Triangle di Asia. Dan salah satu pasarnya adalah Indonesia. Ini tentunya juga menjadi PR kita, menjadi musuh kita. Karena tanpa kita sadari, karena masalah ekonomi, nelayan-nelayan kita ini pun dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu untuk kemudian ikut membantu. Pada saat narkoba tersebut jenis sabu dibuang ke laut, nelayan-nelayan kita ikut membantu mengambil, kemudian membantu untuk diterima oleh kelompok-kelompok yang siap untuk mengedarkan dan masuk ke Indonesia. Jadi ini tentunya menjadi masalah kita, sehingga mau tidak mau kita harus menyadarkan masyarakat kita. Terkait dengan penegakan hukum tentunya menjadi tugas kami, namun terkait dengan bagaimana mencegah, ini tentunya tugas bersama. Kurang lebih saat ini ada 205 kampung narkoba yang saat ini sedang kita garap untuk bisa berubah menjadi kampung bebas narkoba. Dan ini harapan kita, kami mengajak peran dari saudara-saudara dari NU untuk bisa ikut menggarap. Mungkin dengan kegiatan memberikan dakwah, mengingatkan di lembaga-lembaga pendidikan, mengecek di sekitar kita, sehingga kemudian kalau memang ada di lingkungan kita yang masih menjadi pecandu, mari sama-sama kita lakukan langkah-langkah untuk mengobati dia. Kita siapkan berbagai macam kerjasama, termasuk juga kita dorong kemarin rumah sakit, termasuk puskesmas di daerah untuk bisa menjadi rumah sakit ketergantungan obat, dan ini sudah kita sampaikan. Namun di sisi lain tentunya kita harus terus awasi, karena penggunanya sudah sangat besar. Beberapa waktu yang lalu kita melakukan penangkapan dan pengungkapan dalam jumlah yang sangat besar, dan kalau itu kemudian tersebar, masuk dan digunakan oleh masyarakat, itu bisa digunakan oleh 16,5 juta jiwa. Artinya sudah sebegitu hebatnya Indonesia dianggap sebagai pasar, dan kalau kita kemudian tidak memerangi secara bersama-sama, tentunya ke depan pada saat kita ingin memanfaatkan apa yang namanya bonus demografi yang kita dapatkan, sebagian besar dari anak-anak kita kemudian sudah terdampak dengan masalah narkoba. Ini yang tentunya menjadi PR kita. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah memerangi paham-paham radikal, paham-paham terorisme, dan saya kira terima kasih NU juga menjadi yang paling depan dalam hal ini, karena dari hasil survei Global Terrorism Index di tahun 2024 Indonesia masih menjadi peringkat ke-31 dari 163 negara. Artinya masih ada. Walaupun kita lihat bahwa saat ini serangan teror alhamdulillah jauh menurun, karena kita melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari
pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang biasa kita sebut dengan preventive strike. Ada kurang lebih 55 yang kita amankan di tahun 2024 dan tadi saya juga mendapatkan laporan baru saja ada beberapa orang diamankan. Artinya ini masih menjadi kenyataan yang ada di negeri kita dan tentunya kita harus sama-sama waspada karena perkembangan digitalisasi, perkembangan teknologi ini juga memudahkan bagaimana menyebarkan dan mengedarkan paham-paham tersebut yang tadinya mereka bergerak dengan jihad qital, saat ini menjadi jihad filal. Artinya yang tadinya mereka bergerak dengan cara aktif, amaliyah, saat ini dengan doktrin-doktrin. Dan ini tentunya yang berbahaya. Kemudian hasil penelitian Setara Institut, 83% kalangan pelajar menganggap Pancasila dapat digantikan. Kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Gubernur Lemhanas. Jadi kurang lebih ini adalah situasi yang tidak bisa kita biarkan dan kita harus hadapi bersama. Kemudian tentunya pencegahan kejahatan ini bisa kita mulai dari keluarga yang paling kecil. NU memiliki gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama yang tentunya ini bisa kita kerjasamakan dengan Babin Kamtibmas kami yang ada di desa-desa. Kami memiliki 40.000 lebih, sehingga kemudian kita juga bisa memberikan edukasi, memberikan pencegahan dari basis yang paling kecil, sehingga kemudian kesadaran untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut bisa kita tanamkan mulai dari lingkungan keluarga terkecil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya harapan kita, harapan kami NU terus bisa bersatu bersama-sama dengan seluruh elemen, khususnya Polri untuk bergandengan tangan, saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia maslahat, bangsa yang kuat, terhormat dan sejahtera. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warobun, kobur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan pantun juga, supaya enggak ngantuk. Burung kenari di atas batu, bersiul merdu sambil beristirahat. Polri dan NU harus bersatu, bersama wujudkan Indonesia maslahat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.